Oke, baik, ini adalah tanggal 7 Maret 2025, hari Jumat. Di sini aku pengen eh udah beberapa hari ini aku masuk dan dimulai dari hari Selasa, Kamis dan Jumat. Aku pengen merangkum gitu apa-apa aja yang udah aku dapat ilmu dari hari yang pertama gitu. Oke, untuk hari pertama masuk di hari Selasa ya. Selasa jadwalnya mata kuliah animasi komputer. Lalu ada film dan sinematografi. Nah, untuk animasi komputer kemarin cuman belajar buat animasi di Canva. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kemarin buat itu jadi tugas atau harus diselesaikan atau nanti dikumpul gitu. Terus perhatikan setahun. Lalu untuk animasi dan animasi komputer ini goals untuk UTS dan UASnya apa? Tentunya project ya, project nanti ada desain. Untuk buat animasi ini berupa apa ya kemarin ya? Bebas sih temanya, bisa jurnalistik, bisa tentang PR, bisa tentang berita, bisa tentang apapun lah. Penting animasi lah. Lalu untuk film dan sinematografi kemarin itu film dan sinematografi dibagi kelompok untuk membuat sebuah film dan aku kebagian sebagai editor di kelompok, dibagi dua kelompok dan aku termasuk kelompok satu ya Pak, kelompok Tina. Nah disitu aku menemukan orang-orang yang jago-jago, salah satunya Tina, Ranti, dan Yogi. Mereka sangat keren sih, jadi aku mulai sekarang daripada aku minder, aku juga harus buat apa ya, bisa dibilang kayak belajar Adobe Premiere Pro ya, mungkin gimana cara buat visual yang bagus dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Lemahnya kan aku pertama referensi editing gue harus gimana, lalu color grading aku masih jelek, dan untuk judul tau gak sih aku lemah juga di bagian mengasih title tulisan gitu loh, tulisan cocok untuk sebuah film ini bentuknya gimana, karakternya gimana gitu. Aku masih bingung di hal itu. Mungkin efek-efek lain, mungkin entah suara, entah pengaturan apapun di Adobe Premiere. Mungkin aku cuman basicnya doang gitu yang aku tahu. Lalu untuk pelajaran selanjutnya apa ya? Oh ya, untuk ini kelompokku kan kebagian dokumenter. Dokumenter tentang kejawen. Cuman ada sedikit ceritanya juga sih dibuat nanti. Udah kejawen, intinya wajib selesai buklet. Untuk UTS ini selesai buklet dan nanti akan didiskusikan oleh teman-temannya Mas Gilang, teman-temannya Mas Gilang yang di luar dari kamu Samikom, mungkin orang-orang film lah intinya. Nanti dilihat bukletnya, bukan buklet anjir, proposal apa ya? Book proposal apa ya? Sebentar. Apa ya? Ya intinya buku untuk ada estimasi hari 1, hari 2 ngapain, kebutuhannya apa aja, RAB-nya apa,
Ya seperti itu intinya langkah-langkah dalam membuat film tuh bagaimana pengambilan shootnya dan masih banyak buku tuh apa ya namanya? Kok aku lupa ya. Film. Bodoh amat lah, pusing aku. Ya film intinya buku itulah yang isinya yang tadi aku sebutin. Dan UASnya pengumpulan video itu. Jadi UAS ini timku juga berpegang teguh berperan penting ini adalah editor. Jadi aku harus saya menguasai Adobe Premiere. Oke, lanjut mata kuliah yang selanjutnya. Di kebetulan hari Rabu aku libur, jadi langsung lanjut ke hari Kamis. Hari Kamis itu aku masuk di mata kuliah negosiasi dan diplomasi. Nah, ini dosennya Pak Bu Ade. Jadi kemarin untuk mata kuliah negosiasi dan diplomasi ini ada tambahan materi yaitu lobby. Jadi kemarin membahas sedikit tentang lobby. Lobby itu apa? Seingat aku ya, aku agak lupa ya. Lobby itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lobby yang tujuannya untuk mempersuasif apa ya? Suatu kegiatan untuk mempengaruhi suatu kegiatan untuk mempengaruhi lawan bicaranya sesuai dengan harapan sang sesuai harapan lobby. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Lobby itu bagi menjadi dua, lobby resmi dan tidak resmi. Lobby itu tidak resmi, ya, sifatnya bukan bagi lobby itu sifatnya ada tidak resmi. Lobby juga sifatnya juga apa ya? Pressure group tuh apa ya? Ya ada pressure group. Kenapa lobby tidak resmi? Kemarin apa ya? Lupa aku. Kenapa lobby sifatnya tidak resmi? Karena karena persiapan untuk negosiasi ya itu juga benar katanya. Selain itu apa ya? Kenapa lobby tidak resmi? Karena berusaha untuk mengubah aturan. Nah, tidak resmi ini ada yang legal dan ilegal gitu. Kalau ilegal itu seperti menyalahi aturan. Kalau yang legal itu apa ya? Ya makanya tuh ada pressure group gitu. Jadi pressure group itu ada sekumpulan orang yang ingin mengubah suatu aturan ke tingkatan yang lebih tinggi jabatannya. Apa ya? Ke apa ya? Kekuatan ada power gitulah ini di publik. Khusus satu jelas ini. Tapi itulah itu ya. Untuk materi 2D kemarin, lalu lanjut ke materi statistik. Nah, di statistik ini aku mendapatkan banyak ilmu, terutama untuk kumlot dan asdos ya. Jadi untuk opening kemarin diwajibkan memikirkan skripsi minimal sehari itu 2 jam gitu. Jadi punya target baru juga untuk uh, sebentar memikirkan skripsi sehari 2 jam. Jadi punya target untuk sehari minimal ada bikin skripsi, nggak misalnya nggak
Nggak 2 jam juga sih ya, aku cicil sejam berapa, penting sehari itu ada progres untuk memikirkan skripsi. Lanjut ke bagian kumlot. Untuk persyaratan kumlot, dosen ini Amikom lagi kena tegur ya mungkin ya, karena mengalahi dengan jumlah kumlot di Amikom itu lebih tinggi, tertinggi di Purwokerto. Jadi banyak kayak ada penyalahan aturan gitu mungkin ya. Jadi Amikom Purwokerto ini kena teguran gitu dari kampus lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk peraturan kumlot yang pertama, IPK harus di atas minimal 3,5. Untungnya IPK aku di atas itu. Lalu tidak boleh mengulang SP, tidak boleh SP. Lalu tidak boleh nilai di bawah C. Tidak boleh C lah ya intinya. Eh, D, dia apa C? Sedangkan aku B kemarin. Ya seperti itu intinya itu. Lalu apa lagi? Nggak boleh di atas 4 tahun. Dan itu wajib ikutin asdos. Mungkin kalau aku besok sudah kerja dan nggak ada sempat untuk ngikut jadi asdos, jadi menurutku kayak ya lupain aja jadi asdos. Fokus aja ke kerjaan dan kuliah. Misalnya kalau misalnya ada waktu, ya boleh aja jadi asdos. Dan semester 6 ini ada sidang proposal di Sempro, jadi aku harus mendalami dan persiapkan apa aja gitu. Lalu untuk materi statistika yang hari pertama itu ngebahas tentang variabel itu ada X dan Y. X itu independen dan Y itu dependen. X itu yang mempengaruhi sedangkan Y itu dia yang dipengaruhi. Jadi di dalam skripsi itu minimal ada 2 variabel minimal. Kalau lebih bagus. Jadi variabel X, variabel Y berarti X1, X2, X3 dan Y gitu loh, pokoknya berapa variabel. Saran aku sih kalau mau ikut buat skripsi besok coba untuk buat skripsi kuantitatif karena entah kenapa ya aku tergerak untuk pengen kuantitatif, kualitatif bisa cuma kayaknya jiwa dan ragaku pengen ke kuantitatif. Lalu belajar apa lagi? Belajar tentang ini SPSS. SPSS tuh kayak kemarin tuh disuruh membuat 33 nama lalu menginputkan beberapa uh, input apa ya? Input pertama nama, alamat, tempat tinggal, jenis kelamin. Nah, nanti setelah dibuat satu persatu itu bagaimana cara membuat sistem untuk pemilihan laki-laki dan perempuan, desimal ada desimal tuh nggak ngerti aku, intinya ada perhitungan di bagian desimal itu. Lalu setelah semuanya terkumpul di bagian, lalu kita buka di bagian reference, lalu kita analis, masukkan di bagian alamat, bagian itu latihan 1, latihan 2 tuh memasukkan makanan minuman setiap orang.
Dan juga di situ apa ya namanya? Sama kayak tadi dianalisis untuk alamat, makanan, minuman. Nah, di situ ada diagramnya, nanti ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Pokoknya dia itu dari SPS itu tuh kayak ngebuat sebuah data gitu, data yang jika dilihat kita menemukan kesimpulannya gitu. Misalnya data Rian, Rian itu memiliki kehadiran sebanyak 14 kali pertemuan, 14 kali pertemuan satu alfa gitu. Ada tuh di grafiknya gitu, berapa persen mengikuti dan berapa persen tidak mengikuti. Lalu ada diagramnya juga. Ya intinya kayak ngebuat sebuah data gitu. Sehingga dari data-data itu ada kesimpulan yang bisa kita pahami gitu. Menurutku sih gitu. Dan itu nanti juga bisa dibuat untuk skripsi bagian kuantitatif gitu loh. Misalnya aku pengen ngebuat seberapa pengaruh pengaruh apa konten seksual di media sosial terhadap perilaku remaja di Indonesia misalnya gitu di postingan sebelum-sebelum ini jika dihitung itu tuh kayak ada sebuah analisis gitu loh dihitung apakah seberapa besar gitu pengaruhnya bisa mungkin nanti hasilnya 80 atau 60% media sosial berpengaruh itu kan ada bukti dan landasan teori untuk pembuatan skripsiku gitu loh di bagian ini gitu. Lanjut ya mungkin seperti itu. Oh ya agak agak mengkhawatirkan ya karena kan absenku 35 sedangkan isi di nomor 35 mati. Aku takutnya tidak dapat nilai ya. Jadi besok aku konfirmasi ke Bapak Dismedi untuk mengkonfirmasi kalau isiku di angka 36, nomor 36. Ya itu untuk bagian. Lalu lanjut ke mata kuliah analisis media. Tadi jam 1. Sekarang jam berapa ini? Jam 2.46. Tadi analisis media ini termasuk mata kuliah yang penting sih menurutku karena kerjaanku besok kan juga menganalisis gitu di media sosial gitu bagaimana cara eh, apa ya menganalisis pokoknya nanti ada analisis sebuah iklan di media sosial nanti kita buat nah sudah sesuai dengan goal yang kita sesuaikan belum. Oke, nanti menganalisis sosial media tuh dari sentimen sentimen tuh yang hal negatif karena yang sentimen dan negatif itu biasanya ramai. Lalu untuk mengukur dan menganalisis analisis sosial media tadi dicontohkan dengan banyaknya followers, misalnya followersnya di atas 100k itu maka interaksi di comment sectionnya banyak gitu. Lalu untuk oh ya lanjut untuk setelah itu UTS itu spesial untuk menganalisis sosial media. Nanti berlanjut ke ini setelah UTS mengganti platform yaitu sekarang masing-masing nanti buat blog blog website gitu. Nah nanti kita disuruh buat sebuah artikel tulisan gitu. Nah nanti di sebuah artikel itu kita menggunakan apa ya tool ada dari Facebook yang harganya 20.000 kalau dari Google harganya 100.000. Jadi kesimpulan untuk analisis sosial media ini adalah mata kuliah yang berfungsi untuk apa ya, kita tuh menganalisis mengukur mungkin saja pengaruh sosial media mungkin saja juga bisa
eh, mengetahui hal-hal yang sedang ramai itu penting sih, mengetahui hal-hal yang paling banyak dibicarakan di media sosial saja. Lalu untuk membuat konten kita lebih direkomendasikan oleh robot di sebuah platform tadi Instagram, Facebook atau yang lainnya. Ya intinya tujuannya ya jadi postingan kita nih lebih berkualitas gitu, lebih layak dan lebih bisa untuk FYP kalau bisa dibilang ya. Mungkin ya ditangkap gue aja ya, koreksi kalau salah. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang keren sih menurutku. Dan aku butuh banget ilmu di mata kuliah ini. Oke, mungkin itu aja rangkuman beberapa mata kuliah yang udah ku ikuti dari hari Selasa sampai hari Jumat ini. Besok, besok ada mata kuliah lanjutan yaitu editing dan produksi media. Wow, ini mata kuliah yang keren juga. Mantap juga. Wow, di lab 1. Asik nih. Editing dan produksi media. Adina di 22B. Lanjut nanti corporate branding. Oh my god. Corporate branding ini tabrakan nggak ya kira-kira ya? Soalnya teori dan praktek coy. Adina. Oh my god. Bisa mbak ya nanti ya. Kalau misalnya bentrok gimana? Aku ganti mata kuliah yang mana? Ya, hahaha, gimana? Jadi mungkin aja udah selesai. Ya aku lihat nanti lah gimana ke depannya. Dulu aja udah pengen ketemu anak kerja lagi kayak saya lah dan yang lain. Lalu em, aku bingung untuk hari ini mau ngapain. Puasa-puasa kayak gini tuh kayak males. Ya lah, nggak tahu mau ngapain. Cuman aku kan untuk pembahasan mata kuliahnya cukupin sampai di sini. Aku mau lanjut untuk menulis kegiatan hari ini mau ngapain aja. Aduh, sakit kali punggungku, masuk angin kayaknya aku ya. Eh, mana sih? Oh ya, aku belum share ini ya. Share layar sebentar. Kegiatan hari ini ngapain ya? Aku pengen masak gak ya? Males banget aku masak sumpah. Masak besok aja ya. So aku tadi nggak sahur, jadi lemes banget. Jadi
kegiatan dari aku pengen cuci baju dan ambrekan cucian. Kayak aku banyak banget anjir, gak aku apa-apain. Soalnya cuci baju beres-beres. Setelah beres-beres kamar nanti aku beli makanan. Hari ini juga nanti nonton film. Setelah itu saat ini loh malamnya tidur lebih cepat, tidur lebih awal, no elektronik, baca buku dan tidur. Udah itu aja sih, coba itu bagian refleksi ya. Refleksi itu apa aja ya? Refleksi yang ingin kulakukan, yang pertama aku sangat malas, aku sangat pemalas, sejak libur. Coba jangan terlalu malas, buang kebiasaan jelek ini dengan mengatur pola dasar kebiasaan. Pola dasar kebiasaannya apa? Pertama itu kan gimana sih? Pertama itu tidur di bawah jam 11. Olahraga, sholat, makan makanan yang berkualitas, skin care, beres di setiap harinya. 3 komponen penting. Yang pertama, 5 komponen tidur tuh wajib jaga, olahraga, makan. Soalnya 3 ini aja udah ngebantu aku untuk lebih produktif gitu loh. Aku nggak tahu lagi nanti sebutannya apa lagi. Lalu kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu refleksi yang harus dilakukan itu cobalah berprogres untuk kerja besok. Pertama ya belajar PS dan Photoshop dan
mayoritas persen gitu loh progresnya. Masa depan, masa depan tuh apa? Bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, belajar. Oke. Semester 6 ini aku wajib udah kerja, wajib kerja. Ini udah bahas tahap terakhir, aku nggak boleh nggak kerja. Wajib kerja di studi foto, anjir. Ah, come on, come on, come on, come on. Konten, progress, konten. Lalu untuk kuliah, untuk berkuliah di semester ini coba cicil skripsimu. Ketahui tentang sidang sempro ya, sidang proposal. Progress Adobe Premiere Pro untuk mata kuliah film. Cukupkah itu aja kah? Yang untuk kehidupanku sehari-hari coba belajar bahasa Inggris, untuk diperhatikan juga. Lalu juga untuk itu skripsi, proposal dan itu. Baca buku. Wajib baca buku juga ya. Wah, mungkin itu yang harus kuperhatikan ya. Lalu apalagi yang pengen aku lakukan, ha? Empat hal-hal 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 yang penting apa ya? Hal yang penting pertama,
laptop, ganti HP, pindah kos, kerja semester 6. Apalagi yang kira-kira penting? Apa ya? Pagi yang menurutku penting dan aku belum lakuinnya gitu loh. Kayak oh ya, cukur cukur tanggal berapa, terus persiapan lebaran terus uang servis 50.
harus nabung. Wah. Terakhir aku kapan ya itu? Terakhir kenapa kemarin ambilnya 200 ya? Seberapa ini? 1, 2, 4, 5, 6. What the hell? Tinggal ini 40, 150 lah ya palingnya. 50 habis 50 berarti aku sehari. Misalnya aku habis 50. Kemarin 50. Jadi totalnya berapa? Enam ratus, 800, 800 dan sejuta lah, sejuta. Sejuta 150, sejuta 250. Lagi ya, udah lah.
main, kafe, healing, 30 kali 30, empat belas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiga ratus bahkan lebih. Apa anjir?
8-nya 90 ya berarti ya. 8 90 berarti 400 ya kan. 390. Kan 310, 360, 390 benar. Total maksimal. Total maksimal aku kalau misalnya 210. Juga cuman 400 biar beda 100 cok. Gila. Seminggu 1,5 juta, cok. Nah, itulah alasannya kenapa kau harus kerja, Rian. Tuhan banyak kali. Semester 6 nih wajib kerja sih, aku wajib.
Wah gila sih, banyak kali deh. Oke, mungkin itu aja. Gila. Berarti dari tadi aku kayak gini ya. Santai kali ya. Kayak gini loh aku. Santai sekali. Terima kasih. Selamat jumpa di konten refleksi selanjutnya. Dadah ya.